Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng Widadi, SPD MPDSI selaku Kepala Sekolah SMP Indonesia Wates di mana tempat saya bertugas. Mohon maaf Bapak, saya sowan. Ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan kepada Bapak terkait dengan bagaimana saya harus belajar tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi suatu masalah, Pak. Untuk yang pertama, mohon maaf Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi perbedaannya terus penting ya Pak? Iya, oke. Pak Indra yang saya hormati, dari sisi pengalaman saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Wates ya, tentang pengambilan keputusan, apakah itu dilema etika ataupun yang bujukan moral, itu tentunya dibedakan satu hal, Mas. Yang pertama, kalau dilema etika itu kan sesuatu yang kita dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing unsurnya itu benar, sehingga kita memilih A atau memilih B itu sesuatu yang benar, hanya saja perlu namanya prioritas. Itu kalau untuk dilematika. Kemudian kalau bujukan moral itu satu sisi itu memang sudah ada unsur kebenarannya, tetapi di sisi yang lain itu kan jelas itu menunjukkan ada ketidakbenaran atau sesuatu yang salah. Sehingga kalau bujukan moral itu sudah pasti, apakah itu didukung oleh suara banyak orang ataupun tidak, kebenaran tetap menjadi sebuah kebenaran. Nah, sehingga kalau pada bujukan moral bukan berarti demokrasi mana banyak suaranya yang didukung, enggak, tapi memang kita harus benar-benar murni view pada mana yang memang itu benar dan mana yang itu harus kita tentukan. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Bapak, sehingga boleh saya rangkum maka tentang dilema etika itu ada dua nilai-nilai, dan nilai-nilai itu mengandung hal-hal yang benar. Benar, jadi benar seluruhnya. Manapun yang kita pilih itu pasti benar. Hanya saja kan ada skala prioritas. Misalnya saya mau berangkat diklat, misalnya kan saya harus meninggalkan KBM atau saya berangkat diklat untuk menjaga kompetensi seperti itu, gitu. Betul. Dan kalau bujukan moral itu ada sesuatu atau ada nilai di mana ada dua nilai berbenturan dan hanya satu saja nilai yang benar. Betul. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebasikan, Pak? Sekali lagi Pak, untuk pengambilan keputusan yang memang itu sama-sama benar, itu kita lebih ringan daripada harus ada benar atau salah ya. Karena kalau benar dimanapun yang kita ambil itu pasti benar. Namun demikian kita melihat sebuah permasalahan itu kan dari banyak sisi, dari banyak sudut. Kemudian kita juga tidak sendiri, artinya stakeholder yang lain juga banyak bisa menentukan. Artinya apa? Kita bisa meminta pertimbangan orang lain ya. Kepala sekolah bukan pemegang otoriter ya. Artinya semua bisa kita, apalagi sudah namanya benar dengan benar, itu kan jelas apapun yang kita ambil tidak akan salah. Hanya saja namanya prioritas permasalahan yang harus kita tangani atau mungkin hal yang harus kita utamakan di mana, ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Mana yang lebih dulu harus kita kedepankan sebelum mengambil keputusan yang lain. Saya kira itu pertimbangannya adalah prioritas. Terima kasih Pak. Kemudian tentang prioritas tersebut, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Oke, jadi begini, satu tindakan, satu pengambilan keputusan mungkin semua benar, namun demikian juga perlu kita pertimbangkan. Mungkin ada pihak-pihak yang terkena dampak dari pengambilan keputusan itu. Ya oke lah, taruhlah kita mau mengambil keputusan tentang kebijakan sekolah mengenai kaitannya dengan pengelolaan tendik. Ya. Ini kalau kita mengambil keputusan, kemungkinan
kita ambil ini nanti A mungkin ada yang kecewa atau tidak nyaman. Kita ambil yang ini, B merasa diuntungkan. Meskipun baik itu yang kita ambil itu semuanya adalah benar. Nah, namun demikian sekali lagi pertimbangan itu kan kadang-kadang kita juga ada moralitas lah. Andikan saya menghadapi situasi seperti itu, apa yang harus saya lakukan, bagaimana perasaan saya, ini yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau bisa memang yang bisa memberikan kepuasan kepada banyak pihak, namun demikian itu belum tentu dan itu sangat sulit kita capai. Meskipun harus ada yang kecewa, namun demikian sekali lagi satu ambil keputusan itu tentu tidak akan lepas dari tadi unsur prioritas yang harus kita pertimbangkan. Iya, makasih Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang dilema etika itu? Ya, kalau saya selama ini pengalamannya, ini kalau yang sudah namanya dilema etika itu kita memang tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Ya, kita demokrasi jelas, kita punya teman, ya ada unsur-unsur sekolah, mungkin pertimbangan komite bisa kita mintai, mungkin pendapat teman guru sejawat, tenaga tendik itu juga perlu kita dengarkan suaranya, sehingga nanti suara kebulatan itu yang kita ambil supaya tidak ada suara-suara sumbang. Nah, sehingga apa yang kita ambil itu kalaupun nada itu nada merdu yang bisa diharmonisasi oleh semua yang berkepentingan dalam kegiatan pengambilan keputusan sekolah tersebut. Ya. Apa yang telah disampaikan Bapak betul-betul sangat menginspirasi saya. Kemudian yang ingin saya ketahui lebih lanjut Pak, itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, tantangannya adalah gini, kita ngambil satu tindakan A itu bisa jadi akan tidak nyaman bagi orang lain. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang menjadikan tantangan bagi kita. Namun demikian, tantangan itu bukan hal yang untuk ditinggalkan, tapi justru tantangan itu adalah hal yang harus kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya tentunya kita yang penting itu saya ya, karena kita punya teman. Guru itu adalah mitra kerja kita, bukan anak buah kita. Saya tidak pernah memandang mereka anak buah saya, tapi memandang mereka adalah rekan kerja. Artinya apa? Suara mereka juga perlu kita dengarkan, sehingga nanti di dalam mengambil keputusan itu bisa harmonis. Artinya apa? Tidak ada banyak hal yang harus dibenturkan pada kekecewaan dan sebagainya. Meskipun saya paham ini akan sulit, tapi inilah tantangan yang harus kita pecahkan, bukan tantangan yang harus kita tinggalkan begitu. Terima kasih Pak. Yeah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah suatu jadwal tertentu atau strukturisasi tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tentang dilema etika Pak? Yeah. Apakah misalnya ada sesuatu kasus tentang dilema etika, kemudian Bapak langsung menentukan pada saat itu juga penyelesaiannya? Atau Bapak memiliki strategi yang lain? Ya. Bagaimana Pak? Kalau saya memandang harus dari berbagai macam sudut, berbagai macam kacamata, sehingga permasalahan itu duduk perkaranya jelas. Sehingga nanti mana apakah ini mendesak untuk segera kita selesaikan dalam kondisi darurat, atau mungkin permasalahan ini bisa di-delay, artinya tidak harus buru-buru kita selesaikan. Karena yang mengambil keputusan, apalagi nanti menyangkut banyak orang, ini kan juga akan berisiko. Nah, sehingga kan menurut saya, kalaupun ada beberapa permasalahan dilema etika yang kita selesaikan, sekali lagi saya pasti akan memberikan prioritas mana yang lebih dahulu harus kita selesaikan. Kemudian marilah kita duduk bersama semua stakeholder, kita libatkan, sehingga keputusan itu adalah menjadi keputusan bersama yang mengikat pada semua pihak. Jadi saya tetap berorientasi pada mana yang harus didahulukan, mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Dan perlu diingat, kita tidak sendiri. Dalam membangun ekosistem ini kan bukan hanya saya yang ada, tetapi banyak stakeholder yang bisa kita libatkan untuk ikut memikirkan perkembangan pendidikan di sekolah kita ini. Gitu. Terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya,
Saya yakin pada rekan-rekan kerja saya, guru, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, kemudian ada orang tua, kemudian juga ada komite, ada pengambil pemangku kepentingan, khususnya secara struktural kan kita punya induk yang namanya dinas pendidikan, sehingga mereka itu juga sering kita mintai persetujuan, mintai pendapatnya kalau kita di dalam kondisi yang sekali lagi dilematis ya, yang dilematis itu kan ada semacam kebingungan harus menentukan yang mana. Nah, pihak-pihak itulah yang akan kita mintai untuk membantu meringankan beban pemikiran saya, karena saya tidak mungkin mengambil keputusan secara gegabah, harus ini, harus itu, tidak mungkin. Tapi ini harus menjadi kepentingan bersama, keputusan bersama, sehingga mengikat semua orang, kita akan lebih nyaman begitu. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika Pak? Ya, yang pertama harus diurutkan dalam konteks prioritas, itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan keputusan ini hendaknya juga atas dasar demokrasi dan mufakat. Artinya kan sekolah ini kita bangun bukan hanya oleh kepala sekolah, tetapi oleh semua stakeholder yang bisa terlibat. Nah, mereka akan membantu kita meringankan beban dan juga mendukung segala keputusan yang kita ambil. Terima kasih Bapak. Jika boleh saya rangkum, maka hal-hal yang penting dalam pengambilan keputusan ini yang pertama adalah skala prioritas, kemudian demokratis, kemudian yang terakhir adalah bagaimana tentang kita berkolaborasi. Seperti itu ya Pak. Terima kasih atas informasi dan wawancara atau ular-ular hari ini kepada saya. Semoga nanti akan bermanfaat dalam menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang datang. Iya, sama-sama Pak Indra. Mudah-mudahan kita bisa membangun kolaborasi tadi bersama-sama dalam mengambil keputusan yang sifatnya adalah dilema etika demi kepentingan bersama. Terima kasih Bapak. Berharga sekali pelajaran yang saya terima hari ini dari Bapak. Saya mohon pamit Pak. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Nuwun Bapak. Perkenalkan, saya Indra Ari Prabawa, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Wates. Saya silaturahmi ke rumah Bapak. Dalam hal ini saya berkunjung ke rumah Bapak selaku kepala sekolah SD Negeri Kokap. Saya mohon nanti ular-ular atau cerita dari Bapak terkait tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Kemudian bisa kita mulai ya Pak? Itu sangat bisa. Terima kasih Bapak untuk yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema etika misalnya untuk hal yang misalnya ada sesuatu yang nilai-nilai kebenaran di situ, benar melawan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu memang dalam hati kecil kita mengatakan itu bahwa hal itu adalah salah. Seperti itu Pak. Kalau dilema etika itu seperti Pak? Gini. Jadi selama ini saya memang sangat memperhatikan hak murid yang harus menerima pelajaran dan memang harus dikembangkan karena mereka adalah sebagai aset bangsa. Kemudian waktu itu ada suatu permasalahan yang memang harus selesai, itu bahwa contoh guru kelas 5 itu mendapat tugas untuk melaksanakan gasing, tetapi juga harus meninggalkan siswa. Sama pentingnya, jadi guru itu penting dalam mengikuti gasing, kemudian juga harus mengajar. Maka saya harus mengetahui guru yang di waktu itu yang bisa menyukupkan pekerjaannya, guru kelas 5 tersebut. Kebetulan waktu itu ada guru olahraga yang sudah selesai
mengajar olahraga, kemudian saya beri tugas untuk mengampu kelas 5 yang ditinggal petugas Pelatihan, untuk ya. pelatihan gasing tersebut. Berarti si guru tersebut mengikuti pelatihan gasing sebagai peserta ya Pak Wi? Ya betul. Nah, kemudian nanti tugas di sekolah anak-anak tetap terfasilitasi Oh, ya, kegiatan betul, ya. belajarnya sehingga kedua-duanya bisa berjalan betul Ya Pak? bisa berjalan. Ya. Kemudian untuk bujukan moral bagaimana ya Pak? Oh, ya. Bujukan moral Ya. itu begini. Jadi kita itu contoh ya di awal tahun kita harus membuat rencana anggaran. Rencana anggaran itu adalah RAPBS. Nah, kemudian dalam RAPBS tersebut itu menganggarkan untuk belanja yang harus terpenuhi. Namun demikian itu bendahara itu adalah membuat nota yang tidak sesuai dengan RAPBS. Maka nota tersebut kemudian itu saya cermati dan sebenarnya juga itu agak kurang tepat dengan RAPBS. Maka setelah itu saya cocokkan dengan juknisnya dan juga kepentingannya. Kemudian setelah itu nota tersebut itu kurang sesuai, maka itu untuk bendahara saya berikan pengertian bahwa itu yang anggaran yang kurang efektif saya cancel dulu, maka kemudian kita sesuaikan dengan RAB yang telah kita susun agar nanti dalam pelaporan juga tidak merepotkan begitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi jika saya bisa simpulkan bahwa untuk mengidentifikasi bujukan moral ini kita benar-benar harus cermat, Ya. kemudian kita kembalikan ke hati nurani ya, Pak? Iya betul. Jika memang itu tidak sesuai dengan hati nurani, maka itu bisa diidentifikasi sebagai suatu kasus tentang bujukan Betul. moral. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tentang atau terkait terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti dilema etika tadi Pak. Oke. Begini ya. Jadi sebenarnya saya di SD Negeri Kokap itu ya, itu waktu itu sesuai SK dari Bupati itu adalah tanggal 26 Januari tahun 2021. Habis itu saya masuk, ternyata itu juga sesuai dengan hasil pencermatan saya, itu memang benar-benar harus ada yang segera diselesaikan. Waktu itu sekolah itu sudah berdiri sejak tahun 1945, tetapi sekolah itu belum punya akses jalan, apalagi roda 4, roda 2 aja belum bisa. Maka hal itu saya juga berpikir bahwa sampai zaman sekarang di tahun ya katakan sekarang zaman maju kok sekolah belum bisa diakses kendaraan. Maka kemudian hal itu saya kumpulkan teman-teman, saya cita-cita, saya beri pengertian bahwa sekolah ini adalah termasuk sekolah terpencil karena memang sekolah ini tidak bisa diakses oleh kendaraan. Begitu pula juga anak teman-teman itu juga masih biasa-biasa saja untuk memikirkan hal itu. Maka dengan seperti itu kemudian saya mengambil keputusan bahwa hal itu saya sampaikan dengan teman-teman, juga dengan teman-teman mereka juga ternyata pro kontra. Teman-teman itu pro kontra. Terima kasih Pak. Ya. Berarti jika boleh saya simpulkan, Bapak di sini menggunakan visi ya Pak. Ya, jadi betul. Kita menularkan visi tentang nilai-nilai yang baik, misalnya tentang sesuatu hal yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu guru diberikan visi, kemudian setelah mereka mengetahui tentang visi tersebut, mereka bisa mengidentifikasi tentang visi tersebut. Jika visi itu yang benar-benar sama-sama benar, maka nanti akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan-kebijakan seperti itu ya Pak. Ya, betul.
Mohon maaf Pak. Kemudian Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? begini. Jadi sebenarnya memang ada dua masalah ya. Dua masalah yang sama-sama Benar. harus dilaksanakan karena sama-sama pentingnya. Oke. Nah, waktu itu memang dalam kami atau saya dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang itu memang harus segera tertangani, maka sama mengumpulkan teman-teman. Kemudian ini ada dua kepentingan yang memang semuanya penting, Oke. maka saya ambil yang lebih penting. Tentang apa itu Pak? Yang satu itu mengecat ya, Oh, mengecat iya. mengecat tembok. Oke. Tapi pun tembok itu juga masih belum begitu rusak banget. Tapi kalau ditunda di tahun depan itu masih memungkinkan. Maka yang ngecat tembok saya cancel dulu, kemudian saya fokus untuk memikirkan bagaimana jalan masuk itu. Ada anggaran dari sekolah yang walaupun ini belum jadi sepakatan, tapi sudah punya uang untuk ya sebagai modal lah untuk kita walaupun tadi di awal belum ada kesepakatan, tapi saya tetap prinsip di sekolah harus punya akses jalan. Terima kasih Pak. Sepertinya langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini, yang pertama tadi diberikan tentang visi atau Ya, gambaran ya Pak. Ya. Ketika hal itu nanti meskipun sama-sama mengandung nilai kebenaran, visi tersebut nanti ditularkan kepada Ya. teman-teman Bapak Ibu guru Ya, di ya. sekolah. Kemudian setelah visi itu dipahami semua Bapak Ibu guru, nanti dimusyawarahkan, kemudian Betul. diambil nilai yang memang betul-betul harus segera diselesaikan. Betul. Seperti itu ya Pak. Betul. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya kita ambil saja satu contoh kasus sepertinya sangat menarik Pak untuk untuk mungkin menginspirasi saya sebagai seorang calon guru penggerak tentang bagaimana Bapak membuat akses jalan yang dimana sekolah tersebut sejak pertama kali berdiri sampai di tahun 2020 pinten Pak 3 atau 4 nggih? 2023 baru dibuka akses jalan oleh Bapak sebagai kepala sekolah. Bagaimana nggih Pak itu? Begini. Terima kasih. Memang itu jadi target utama untuk saya untuk memperkatakan fisik ya. Ini begini. Jadi pertama itu memang saya koordinasi dengan teman-teman seluruh warga sekolah. Bukan warga sekolah semuanya, tapi baru teman-teman guru dan karyawan. Nah, kemudian setelah itu ternyata pro kontra. Nah, pro kontra itu sambil voting. Nah, kemudian berapa orang teman guru saya yang tidak sudah berapa teman. Ternyata waktu ada 3 yang nolak, ada 3 yang pro, yang kontra. Kemudian yang lain kemudian pro kalau ini harus punya akses jalan. Nah, maka dari itu kemudian yang kontra tersebut tetap saya berikan pengertian untuk mendukung karena memang benar ini sangat-sangat penting untuk kita semua. Dan sekolah ini biar tidak mendapatkan cemoohan dari warga juga dari masyarakat, juga tidak termasuk salah terpencil. Terima kasih Pak. Kemudian kalau boleh saya tahu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apakah misalnya dengan tadi sudah diutarakan dengan voting atau dengan misalnya membuat Bapak Ibu guru menjadi paham tentang visi itu, kemudian baru ditentukan penyelesaiannya atau bagaimana Pak? Begini, jadi waktu itu setelah jadi kesepakatan, jadi artinya sudah bulat sebagai keputusan untuk kita laksanakan, yaitu tentang akses jalan. Kemudian setelah itu saya juga setelah jadi kesepakatan saya juga mengidentifikasi alumni ya, bahwa alumni itu memang saya berikan pengertian bahwa anak tersebut atau alumni tersebut adalah sudah lulusan beberapa tahun yang lalu. Maka saya ajak bincang-bincang, saya ajak cerita tentang akses jalan untuk membuka SDK itu supaya tidak terpencil, masih bisa diakses. Ternyata dia juga setuju. Oleh karena itu dia mendukung sekali kalau ini dibuat jalan masuk, begitulah. Artinya bagaimana kita bisa memfasilitasi pendidikan bagi siswa, ya,
kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait. Iya, betul. Jadi kalau boleh saya merangkum apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa tentang bagaimana kita menjadi fasilitator terbaik bagi pendidikan bagi anak, gitu. Iya, betul. Yang menjadi konsentrasi kita utama untuk menjalankan pendidikan adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang memang betul-betul memfasilitasi Ya, betul. bagi para siswa. Begitu nggak Pak? Iya, iya, betul. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya dari hal yang Bapak sampaikan tadi, tantangannya seperti apa Pak? Iya. Terima kasih. Semua masalah itu ada jalan pemecahannya. Tapi setelah itu sebelum sampai pemecahannya memang ada tantangannya. Dan tantangan itu memang harus menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan agar tantangan itu bisa diatasi, kemudian bisa dilaksanakan sesuai rencana. Nah, waktu itu yang pertama itu jelas ada teman yang tidak setuju pertama. Yang kedua, bagaimana pendanaan untuk mengakses jalan itu, karena emang itu panjangnya itu kurang lebih berapa itu 60 meter dan lebarnya itu 3 meter. Nah, maka harus menelan biaya yang banyak. Bagaimana saya dan teman-teman untuk memikirkan biaya tersebut untuk mengakses jalan itu. Maka hal itu saya harus kerjasama dengan pihak lain, dengan masyarakat, dengan pengusaha, dengan alumni, juga dengan warga sekolah. Terima kasih Pak. Artinya di sini yang merupakan tantangan utama adalah misalnya pro kontra tentang ya. Keputusan Ya. yang diambil. Yang Ya, pertama betul. itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Iya, betul. Seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu misalnya dalam menyelesaikan suatu kasus tentang dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan di sini Pak? Ya. Terima kasih. Setelah saya identifikasi permasalahan dan saya memang harus saya musyawarahkan dengan teman-teman, dengan stakeholder yang ada, itu saya punya jadwal. Karena kalau saya langsung dengan teman-teman itu kan rasanya tidak mungkin, karena teman-teman itu kan punya tugas pokok mengajar. Sehingga kalau saya waktu itu kemudian harus saya jabel untuk ajak bersama juga tidak tepat. Maka ketika istirahat saya ajak koordinasi teman-teman, kemudian saya ajak memikirkan untuk kepentingan untuk memecahkan masalah tersebut. Artinya tidak menggunakan waktu kegiatan belajar mengajar di Iya, kelas. betul. Itu kan haknya siswa. Jadi, tidak boleh hak siswa dalam menerima kegiatan belajar di kelas tidak boleh diganggu gitu. Betul. Terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah ada misalnya konselor atau pengawas sekolah atau siapa mungkin yang bisa membantu Bapak dalam penyelesaian kasus tentang dilema etika? Ya. Terima kasih. Begini, selama ini setelah tadi dari kesepakatan di sekolah kami dengan teman guru dan karyawan, kemudian itu saya kembangkan. Saya mengadakan rapat komite, juga rapat tokoh masyarakat. Juga saya setelah itu saya sampaikan di forum rapat tersebut, ternyata itu tokoh masyarakat juga alumni itu sangat mendukung dengan adanya program tersebut. Maka dengan dukungan dari mereka itu saya adopsi, saya ambil. Kemudian setelah itu saya berpikir lebih lanjut bagaimana cara untuk jalan itu bisa terakses, kemudian bisa kita mulai dan kita selesaikan, kita gunakan. Maka dari masukan-masukan dari mereka yang kemudian saya ambil kesimpulan. Terima kasih Pak. Kemudian satu hal yang menarik Pak dari sini, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika tersebut? Mungkin nanti akan menjadi sebuah inspirasi berharga bagi saya Pak. Iya. Begini, jadi saya selaku seorang kepala sekolah yang di situ saya melakukan baru, saya memang sebenarnya
dimutasi ya tadi ya. Setelah itu di situ adalah saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Kemudian setelah itu permasalahan saya catat, kemudian saya bawa, saya musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan ya kesepakatan itu juga saya kembangkan ke warga sekolah, juga di lingkungan. Kemudian saya ambil kesepakatan, keputusan untuk dilaksanakan. Jadi hal itu merupakan satu kemudahan saya dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Terima kasih Pak. Jadi menarik sekali. Apa yang memang menjadi pembelajaran bagi saya itu tadi sudah saya petik Pak. Jadi yang pertama adalah keberanian. Ya. Yang kedua, bagaimana kita berkolaborasi. Ya, betul. Seperti itu ya Pak. Ya, Intinya betul. jadi berani dan kolaborasi. Betul. Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan bisa menginspirasi bagi saya, khususnya kemudian bagi Bapak Ibu guru yang lain, atau mungkin kepala sekolah di sekolah yang lain, sehingga dapat menyelenggarakan atau kita dapat menjadi seorang penyelenggara pendidikan terbaik bagi murid. Terima kasih Bapak, saya mohon izin untuk undur diri. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini, semoga nanti membawa manfaat bagi kita semua. Saya pamit ya Pak, terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih.